Cuma mungkin ada pertanyaan juga, jangan-jangan ini menepuk air terpercik ke muka sendiri. Kalau Komisi 3-nya galak-galak, karena faktanya hari ini tiba-tiba dibuka semua. Bisa saja nanti kalau DPR-nya ini menyalaknya terlalu kenceng, terpercik ke muka sendiri, karena DPR fase sekarang, fase produk pemilu 2019 ini kelasnya burung perkutut. Ya, burung perkutut itu dibeginikan, ayo sama, ayo kamu bunyi apa, begitu. Ya, secara akademis, Ya. konstruksi motif yang terjadi pada kasus Verdi Sambo ini seperti apa? Dengan melihat realitas yang berkembang, Dr. Muhammad Taufik. Dan tadi disampaikan faktor determinan kenapa proses hukum ini menjadi menarik, karena ada dua keinginan yang sama di antara tuntutan publik dan keinginan para pengambil kebijakan, artinya di tingkat political will pihak para pengambil kebijakan ini, Dr. Muhammad Taufik. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Ya, baik. Apa yang saya sampaikan barangkali ini tidak beda jauh ya dari persidangan-persidangan sebelumnya. Jadi banyak orang menaruh harapan Pak Soleman Ponto, kemudian Bang Refli Harun, ya, dan Prof. Suteki mungkin saja menaruh harapan besar tentang persidangan ini. Tapi ada satu kunci yang harus kita lihat dulu, bahwa Indonesia ini menganut civil law. Civil law itu kunci utamanya di hukum positif. Nah, ketika kita berbicara hukum positif, maka hukum positif itu ranahnya adalah ranahnya para yuris, apakah jaksa, apakah polisi, apakah hakim. Persoalan utama nanti yang muncul, kita lihat misalkan yang menyedihkan peristiwa gugurnya 6 anggota FPI ya di KM 50. Ini kan kentara sekali pendekatan hukum positifnya. Jadi apapun yang diputus ya, kalau itu sudah sesuai dengan hukum positif, ada penyelidikan, ada penyidikan, ada proses pemberkasan, ada proses penuntutan, dan kemudian hakim mengadili kedua belah pihak ya, maka apapun hasilnya, walaupun itu tidak menyenangkan masyarakat, itu dianggap sebagai sebuah proses hukum yang sudah adil, begitu, tanpa harus mempertimbangkan keadilan-keadilan substansi ya. Dan menurut saya kita melihat, dan mungkin nanti saya juga akan sampai kepada Komisi 3 kenapa sampai hari ini Komisi 3 itu bisu ya, bisu. Nah, kita harus lihat dulu kebenaran apa yang nanti akan dibangun oleh hakim. Pertama, hakim bisa saja mempertimbangkan berdasarkan kebenaran yuridis tadi yang di awal sudah saya buka ya. Jadi mendasarkan pada hukum positif, baik itu hukum material maupun formil, khususnya acara pidana. Kemudian sosiologis itu sudah jelas diatur, di mana hakim harus menggali nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat. Meskipun ini secara formal sudah diatur di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Tetapi kalau kita melihat di dalam praktek itu tidak pernah tercermin, karena banyak hakim kita melakukan praktek disparitas. Sederhana saja, kasus Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang korupsi, itu mungkin pasalnya sama, modusnya sama, tapi hukumannya bisa berbeda. Itu sangat mencolok ya, kalau kita lihat bahwa meskipun sosiologis itu sudah dimasukkan di dalam undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, tetapi prakteknya itu juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kembali kepada pertanyaan bagaimana tadi itu motifnya, maka saya ingin sampaikan dulu, peristiwa ini masuk dalam pembunuhan itu termasuk kejahatan terhadap nyawa orang lain, artinya kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kita melakukan pendekatan hukum positif,
maka minimal ancamannya pembunuhan itu ancamannya adalah 335 atau 15 tahun. Kalau bisa dibuktikan tadi peradilan itu benar-benar berdasarkan pertimbangan sosiologis dan filosofis, ya tentu bisa dikenakan pasal 340. 340 itu tertinggi mati, kemudian kurungannya 20 tahun atau penjara seumur hidup. Nah, kita lihat dulu, ini kan sedang dibangun. Mungkin kita masyarakat terlenakan, sedang dibangun oleh institusi kepolisian, misalkan untuk memperkecil peran supaya Putri atau Bu Sambo ini tidak terlibat, kan diposisikan terganggu jiwanya. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang terganggu jiwanya? Kalau terganggu jiwanya dari awal laporannya ditolak dong. Masa orang sakit jiwa bikin laporan? Jadi kenapa baru sekarang muncul? Jadi ini wilayah abu-abu ini harus diperhatikan. Dan jangan lupa, meskipun mereka menyiapkan 30 jaksa, mungkin juga hakim, kalau sekarang mungkin tarafnya baru jaksa ya, 30 jaksa. Tetapi kita lihat dan semua yang di sini insya Allah sepakat, Sambo sebagai ketua Satgasus itu selain memiliki power, memiliki uang dan terutama jaringan. Ya, kalau baru dari awal sudah dimulai adanya suap dan Asosiasi Pengacara sudah membuat laporan ke KPK. Ini menunjukkan pernyataan saya tadi bahwa polisi yang sakit kembung ini akan nyambung nanti. Nyambung dengan dakwaan jaksa, nyambung dengan tuntutan jaksa, dan celakanya kalau salah satu hakim ini termasuk hakim yang menangani perkara KM50, bisa dipastikan pendekatannya adalah civil law, mengacu kepada hukum positif. Kalau hukum positif yang menari-nari adalah para sarjana hukum. Masyarakat awam tidak akan pernah bisa berbicara apapun. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau deskripsinya itu menghilangkan nyawa orang lain, salah satu skenario yang mungkin bisa dibangun ada dua pertanyaan, ya. Apakah itu melakukannya dalam posisi overmah? Kita lihat satu-satu ya. Overmah misalkan Baradae misalkan, apakah overmah? Artinya pengaruh luar itu mungkin tekanan yang begitu luar biasa, ataukah mungkin dorongan dari dalam, nutbir ya, dorongan dari dalam. Nah, kalau overmah ada dua alasan yang menggugurkan bahwa itu overmah ya, karena terpaksa dorongan dari luar. Kenapa? Karena ada fakta bahwa Barada R ini tidak mau melakukan penembakan. Bagaimana mungkin kalau itu overmah sama-sama ajudan, yang satu melakukan penembakan, yang satu tidak? Kajiannya kan seperti itu. Kalau ternyata Barada R ini tidak melakukan penembakan, berarti kan tidak ada unsur overmah. Jadi, kalaupun mereka dengan segala kecerdasannya, segala kekuasaannya, maka itu dengan sendirinya gugur. Lalu, kalau itu bela diri, jelas itu tidak mungkin. Karena itu, menurut saya yang mungkin bisa menyelamatkan Sambo dalam tanda petik skenarionya itu, nanti adalah pada proses pembuatan dakwaan, ya, dan kemudian persidangan. Hakim nanti akan melihat, karena banyak hakim kita ini yang tidak berubah. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, hakim kita ini tidak pernah memakai teori. Kalaupun kita mengatakan teori civil law dan sebagainya, faktanya tidak ya. Faktanya tidak. Kalau civil law tidak mungkin ada disparitas. Karena civil law itu pedomannya adalah hukum tertulis, tetapi di dalam praktek hakim kita tidak memakai teori itu. Jadi itu gugur. Satu-satunya barangkali yang memungkinkan nanti akan ada skenario baru. Tetapi ini sekaligus bertolak belakang dengan pernyataan Kabareskrim, Pak Komisaris Jenderal Polisi Pak Agus. Kan dari awal sudah mengatakan dia 340 pembunuhan berencana. Jadi saya melihat di kepolisian ini ada dua faksi. Faksi yang pro Sambo, faksi yang ingin menegakkan polisi ini benar-benar bisa menjadi panutan masyarakat, benar-benar menegakkan hukum termasuk kepada dirinya sendiri. Jadi dalam peristiwa ini pembunuhan berencana menurut saya sangat mudah dibuktikan. Kalaupun nanti mengelak bukan pelaku utamanya, orang yang ada di dalam situ ya tetap pasal 340 itu kena, ya mungkin ringannya bukan 20 ya. Kurungannya kan maksimalnya adalah 20. Nanti mungkin bisa saja 15 tahun. Dan banyak kasus orang yang dijatuhi 20 maupun 15 tahun ketika sudah menjadi napi, proses pemidanaan ini bukan urusan kejaksaan, bukan urusan pengadilan. Masyarakat mesti tahu. Ini urusannya cuma administrasi. Saya punya duit atau enggak, kalau saya punya duit saya diringankan. 20 tahun pun mungkin menjalaninya 2/3 dengan masa percobaan, akhirnya 8 tahun orang itu sudah di luar. Begitu Cak Slamet ya. Ya, Dr. Muhammad Taufik, bagaimana caranya bisa mengeliminasi agar tidak terjadi disparitas itu, terutama dalam kasus Verdi Sambo ini, Dr. Muhammad Taufik? Nah,
sekarang ini ada institusi politik yang belum bermain. Siapa institusi politik? Institusi politiknya adalah DPR RI. Sampai hari ini Komisi 3 itu tidak ada pernyataan resmi. Kalaupun ada pernyataan dari Bambang Pacul itu lebih bersifat pribadi, tapi sebagai institusi Komisi 3 mesti ngomong. Cuma mungkin ada pertanyaan juga, jangan-jangan ini menepuk air terpercik ke muka sendiri. Kalau Komisi 3-nya galak-galak, karena faktanya hari ini tiba-tiba dibuka semua Kasat Reskrim jualan narkoba, ya, Kasat Reskrim jualan narkoba. Bisa saja nanti kalau DPR-nya ini menyalaknya terlalu kenceng, terpecik ke muka sendiri, karena DPR fase sekarang, fase produk pemilu 2019 ini kelasnya burung perkutut, ya, burung perkutut itu dibeginikan, ayo sama, ayo kamu bunyi apa, begitu. Nah, jadi supaya ini tidak ada skenario di kejaksaan maupun di pengadilan, karena saya meyakini ya, meskipun ditolak oleh siapapun, perilaku jahat, mungkin kalau dibilang mafia peradilan itu banyak yang sakit hati, tapi perilaku jahat itu masih ada di jaksa maupun di hakim. Karena itu bagaimana solusinya? Pakailah ruang publik, ya, sebanyak mungkin, sesering mungkin. Mereka yang masih sibuk di ruang-ruang WhatsApp group itu keluar, mainlah TikTok, ya, mainlah Facebook, mainlah YouTube. Kenapa? Karena polisi-polisi sekarang itu popularitasnya juga karena TikTok, karena YouTube, karena Facebook. Jadi medsos ini berperan besar. Ini mungkin yang disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi modern itu bukan lagi media cetak dan elektronik, tapi adalah media sosial. Jadi kekuatan tekanan masyarakat, saya meyakini akan mampu membuka, menyadarkan semua orang bahwa adil itu cita-cita kita. Penegakan hukum itu menjadi satu proses untuk bisa tercapainya keadilan. Dan untuk itu semua harus berbenah. Semua harus berbenah. Saya yakin kalau banyak disentil telinganya, ya, banyak diteriaki, mereka juga akan berubah cara berpikirnya dan orientasinya. Begitu, Cak Slamet. Ya, kalau begitu memang kondisinya di mana DPR harusnya menjadi satu instrumen yang bisa melakukan upaya desakan agar disparitas itu tidak terjadi, dan ternyata diharapkan civil society yang lebih memiliki peran dominan untuk melakukan itu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mekanisme civil society bisa melakukan langkah-langkah itu salurannya seperti apa? Itu pertanyaan krusialnya, Dokter. Kita minta bareng-bareng Komisi 3 itu undang itu Tito Karnavian, dia itu peletak dasar pencetak Satgasus. Itulah yang telah memainkan politik. Tadi pagi saya berdiskusi dengan pengacara, saya bilang sekarang polisi itu mengambil alih dui fungsi ABRI. Saya malah dimarahin, enggak dui fungsi, Pak, tapi sekarang multifungsi. Polisi itu bukan dui fungsi lagi, multifungsi. Yang bisa meluruskan itu semua adalah DPR. Panggil itu Kapolri, panggil itu Tito. Bahkan sampai hari ini jangan lupa, di rentang waktu peristiwa, kalau kita memakai teori kausalitas sebab akibat, kenapa yang namanya Fadil Imran, Kapolda Metro itu tidak pernah dipanggil, belum disebutkan statusnya. Tidak mungkin kalau Kasat Reskrim itu terlibat, ya, anak buahnya Kapolres terlibat, sementara dia tidak tahu menahu, itu tidak mungkin. Dan dia juga menjadi bagian dari Satgasus. Karena itu pertanyaan Cak Slamet, bagaimana kita bisa menginisiasi, kita menekan bareng-bareng mengirim surat protes, permintaan kepada Komisi 3 untuk memainkan perannya. Jadi jangan menjadi DPR itu hanya datang, duduk, dehem-dehem, dum-duman, duit itu. Ya, D6. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh D6 seperti itu. Begitu, Cak Slamet. Ya, banyak yang berharap publik kasus Verdi melalui pintu kasus Verdi Sambo itu benar-benar ujungnya nanti tidak hanya sekedar memberikan satu keputusan pengadilan yang inkrah atas kasus itu, tetapi ini menjadi titik tolak bagi apa yang Anda sering katakan sebagai reorganisasi atau revitalisasi. Jadi polisi itu fungsi utamanya cuma menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Nggak perlu masuk ke bela negara, nggak perlu masuk ke masalah politik, ya, masalah perpajakan, itu bukan urusan polisi. Lalu lintas pun di negara modern itu bukan urusan polisi. Ketinggalan itu kalau polisi ngurusi sopir truk yang overload, disemprit, diajak salaman, begitu, dan sebagainya. Itu udah ketinggalan lah. Ngapain menyekolahkan perwira polisi jauh-jauh kalau hasilnya cuma polisi yang bagian semprat-semprit, ya. Gitu, Cak Slamet.
Ya kalau itu nanti ujung yang ingin dicapai, kira-kira rekomendasi apa atas konstruksi motif Sambo bunuh Brigadir J ini, terutama juga harapan terhadap ujung keputusan pengadilan itu nanti diharapkan sehingga idealitanya bisa sampai kepada menyentuh tujuan reorganisasi dan revitalisasi Polri Ya, itu, Dokter. karena namanya reorganisasi dan revitalisasi, perubahan itu melalui undang-undang, ya tentunya DPR, dan pemicunya adalah, triggernya itu adalah Komisi 3, ya. Komisi 3 itu kan mayoritas pengacara. Malah saya jadi takut, jangan-jangan Komisi 3 ini dijabat pengacara itu biar punya koneksi, biar saya nggak praktek tapi kantor saya jalan terus, ngebul terus. Itu yang saya takutkan. Jadi perubahannya tetap, mindset polisi itu harus dirubah. Dia bukan penjaga kedaulatan. Dia penjaga keamanan, pelindung warga negara, dan penegak hukum. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kalau dia terlalu jauh, sekarang kasihan tentara, ya, tiap hari ditembaki, tiap hari mati di Papua, tetapi yang diterjunkan ke sana polisi-polisi biasa, bukan Densus. Mestinya kalau profesional ya Densus lah begitu. Jadi kembali, kalau memang ingin melakukan pembaharuan, karena ini persoalan bangsa, ya, persoalan Indonesia itu bergaul di dunia, itu tempatnya di mana, ya DPR mengambil alih terutama Komisi 3 itu melakukan proses revitalisasi dan reorganisasi polisi. Kalau lebih cepat bisa Presiden ini membuat perpu atau pasal-pasal yang tidak jelas di dalam Undang-Undang Kepolisian itu dibuatkan peraturan pemerintah. Itu yang langkah yang lebih mudah menurut saya.